Sepertinya ada yang sedang ramai nih diperbincangkan di sosial media, khususnya di Bandung. Bapak Wali Kota Ahmad Farhan ya disindir oleh Kang Deddy Mulyadi ataupun dikomentari oleh warganya tentang sampah yang masih berserakan dan menggunung di daerah Bandung, teman-teman. Padahal sebelumnya sudah dibicarakan oleh Kang Deddy Mulyadi bahwa apa yang mestinya harus dilakukan oleh Bapak Wali Kota Ahmad Farhan untuk bagaimana di Bandung itu sampahnya tidak berserakan atau tidak menggunung lagi. Karena memang di beberapa video yang nanti akan saya tampilkan, sampah di Bandung itu masih acak-acakan di pasar itu tidak terkondisikan. Nah, dalam hal ini akan saya tampilkan videonya ya. Setelah disentil KDM, Wali Kota Bandung kini ultimatum penyapu jalan dipecat jika terlambat. Iya kangge anu daramal penyapu jalan, anu ngabersihan. Pokoknya mah dek aya damelan dek teu aya, punten ieu. Dongkap we langsung ke tempatnya. Da dibayar akang atau teteh teh untuk nepi ka jadi wali kotana anu disindir atau disentil ku Bapak aing atau Kang Deddy Mulyadi nya. Da kan Bapak aing mah keur gencar pembersihan jalan, tata ruang, kuna yang segala bersih rapi. Otomatis bakal loba sidak. Ayeuna pas disidak kana reubus nah anu daftar teh no, anu terdaftar loba, anu pas di tempat di lapangan ara reubeuh, matak dongkap nya dek aya damelan dek teu aya da sidik digaji. Jadi we wali kota anu disentil da gara-gara ara reubeuh nah anu daftar loba. Gini, kita mesti tahu dulu kenapa penumpukan sampah terjadi lagi. Karena satu, memang ada pengurangan kuota. Kedua, antrian yang makin panjang karena yang membuang ke Carimu itu tidak hanya Kota Bandung. Dan ketiga, memang sekarang saya mencurigai timbulan sampah baru di Kota Bandung meningkat 20%. Jadi yang catatan resmi 1.500 ton per hari, sekarang kayaknya sudah mencapai ke angka 1.800 ton per hari. Oleh sebab itu, menyikapi rencana pemerintah pusat untuk menutup semua TPA open dumping pada Desember 2026, hari ini saya akan memulai rapat roadmap menuju penutupan TPA bersama dengan Menteri Lingkungan. Problemnya adalah sekarang siap nggak kita kalau misalkan TPA ditutup bulan Desember, maka kita akan kebut. Sekarang ini masalah pengangkutan kita sudah merasakan bermasalah. Secara efektif kita hanya bisa ngangkut Senin sampai Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu kita tumpuk dulu di TPS. Senin baru bisa diangkut lagi. Itu mah kenyataan yang mesti kita hadapi bersama. Karena kita masih melakukan strategi angkut buang. Nah, bagaimana dengan penanganan berikutnya? Kita sekarang ini sudah punya program kan Gaslah dan juga program sirkular Karasa ya. Pengelolaan sampah organik, pengelolaan urban farming dan pengelolaan dapur sehat. Ini bagian dari sirkular. Ini yang akan didorong sekuat mungkin sehingga di 1596 RW ini ada tempat pengolahan sampah, ada urban farmingnya, ada tempat untuk si dapurnya. Sampai sejauh ini penanganan kemampuan RW-RW ini dalam mengelola sampah sampai jadi dapur sehat itu masih kurang dari 10%. Itu harus kita akui. Ini kita lagi kejar nih, kita baru jalan bulan Februari kemarin. Berikutnya apa? Berikutnya adalah pembangunan fasilitas pengolahan sampah di 36 titik di seluruh kecamatan. Jadi setiap camat mesti store ke saya satu wilayah yang akan dijadikan tempat pengolahan sampah. Teknologi pengolahan sampahnya mulai dari pengolahan sampah organik sampai pengolahan sampah termal. Itu semua teknologi akan dimanfaatkan. Memang khusus untuk termal kita harus melewati beberapa pemeriksaan lah ya, sampai kita bisa menerapkan yang namanya APC, Air Pollutant Controller. Problemnya Air Pollutant Controller menambah biaya bulanan karena itu pakai listrik. Nah, jadi kita lagi hitung ulang semuanya.
sok hayang seuri aing eta duit teu pakana naon kurang anggaran anggaran kumaha anggaran teh ya kieu aya Kota Bandung belajar di Bekasi mah tong boroning sampah sorangan sampah DKI ge diuapkeun Bekasi mah anggas bersih Bekasi mah we dibere sampah di DKI ge puluhan truk ngapoe dileg-leg ku Bekasi mah diajar ke Bekasi lah tong era-era diajar ke Bekasi lieur pisan kurun tah Kota Bandung teh tiba heula majuan eueuh lah dalam membangun Kota Bandung. Nah, seperti apa nih prioritas yang Anda akan sampaikan selama nantinya membangun Kota Bandung seperti apa, Kang? Yang paling pertama tentunya adalah masalah sampah ya, karena memang kita sedang mengalami krisis sampah di hampir semua kota besar di Indonesia. Masalah sampah ini menjadi problem besar. Memang ada beberapa terobosan yang kita lihat dilakukan di beberapa kota kecil, tapi kota besar seperti Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Semarang, itu termasuk Denpasar juga mengalami masalah yang sama. Kita ini sudah terlalu terlena dengan adanya kebijakan open dumping, sehingga ketika sekarang mengalami jumlah sampah yang tidak terkendalikan dan area untuk open dumping sudah sangat terbatas, kita mulai kebingungan. Jadi memang sekarang ada dua hal yang mesti kita lakukan, yaitu kebijakan yang sifatnya memberikan dampak yang cepat dan langsung, dan yang kedua adalah membangun sebuah kebiasaan baru menyikapi masalah sampah ini gitu. Ya mau tidak mau supaya kita juga tidak kemudian terjebak dalam masalah yang sama dari tahun ke tahun berulang terus. Oke, baik. Ada tagline di Kota Bandung, kalau nggak salah itu tagline kampanye, sampah hari ini habis hari ini. Tetapi faktanya sekarang sampah menjadi darurat di wilayah Kota Bandung. Setelah saya pelajari bahwa TPA Sarimukti itu kapasitasnya 980 dan potensi sampah di Kota Bandung ini itu sekitar 1.500 sampai 1.600 ton sehari. Itu yang tercatat. Sementara yang tidak tercatat saya yakin lebih dari itu. Makanya sampah ini disimpan di tempat triseda, di tempat tong sampah masyarakat, di TPS, di mobil truk. Supaya apa? Supaya bisa memanajemen sampah pembuangan ke TPA Sarimukti. Nah, sementara sekarang ada konsep Pak Wali yaitu Gaslah yang merekrut sejumlah RW yang ada di Kota Bandung 1.500 sekian dengan gaji 1.250.000 atau anggaran 23 miliar per tahun. Yang saya tanyakan adalah ketika Gaslah ini berhasil, ini dipilah, Gaslah itu kan tenaga pemilah. Nah, ketika ini dipilah, dibuang kemana nih organik dan non-organiknya? Kalau seandainya non-organik dilakukan dengan mesin gibrik, dulu itu mesin gibrik 4, nah sekarang katanya 16, dan ini tidak aktif semua. Menurut berita yang saya baca itu hanya 180 ton sehari bisa menanggulangi itu rencananya. Nah, yang selanjutnya saya juga melihat dulu ada program magotisasi. Hangar dibangun di kelurahan dengan anggaran 100 juta. Saya lihat juga anggaran atau hangarnya juga tidak maksimal. Dan padahal itu magotisasi itu bisa menjadi nilai ekonomis. Jadi menurut saya dan tenaga ahli yang menjelaskannya, magotisasi jika dilakukan di tiap RW, AKBS, kawasan bebas sampah yang sekarang 300-400 terjadi di RW, itu bisa ditingkatkan dengan mesin ataupun dengan magotisasi. Saya rasa insya Allah ini akan cepat selesai permasalahan sampah di Kota Bandung. Apalagi yang selanjutnya Pemkot Bandung ini mempunyai 4 vendor. 4 vendor yang bisa mengelola sampah, tinggal dimaksimalkan bagaimana. Lalu bagaimana dengan PT Bril yang dari tahun 2013 itu kontrak pemenang lelang tender yang katanya mampu 700 ton sampai 1050 ton sehari menghabiskan menyelesaikan sampah. Nah, sekarang mohon Pak Wali, di zaman Pak Wali PT Bril ini mohon dikondusifkan bagaimana hubungan komunikasi baiknya dengan perusahaan tersebut. Dan yang tidak kalah penting Pak Wali, ternyata banyak kok pengusaha yang telah berhasil membuat mesin RDF ini tanpa insinerator. Dan ini kalau seandainya Pemkot Bandung serius menanggulangi atau memanggil mereka yang bekerja sama dengan Pemkot Bandung, saya rasa bisa dimaksimalkan tanpa harus mengeluarkan anggaran APBD. Bapak
Bapak yang saya hormati, Pemkot Bandung ini punya lahan di Gede Bagi loh. Yang ini bisa dimaksimalkan untuk mesin RDF. Tidak perlu harus keluarkan anggaran APBD, taping fee-nya taping normal saja, Bapak tinggal memberikan izin saja. Nah, semoga Bapak bisa bertemu dengan kawan-kawan seperti itu. Yang selanjutnya, Pak Wali, saya juga ingatkan bahwa tolong dong DLHK yang sekarang masa sih sampah berserakan di Kota Bandung, DLHK-nya coba dicek. Yang saya tahu timnya juga kan bukan tim lama, ini tim baru. Jadi tolong profesionalismenya juga dicek lagi, apakah mampu atau tidak, tolong dievaluasi lah gitu. Dan ternyata menurut tenaga ahli, bahwa sampah di Kota Bandung ini bisa zero waste, Pak Wali. Kalau ternyata Bapak benar-benar serius menanggulangi kasus ini, sampah bisa zero waste, Pak. Jangan sampai deh Wali Kota Bandung seperti dilakukan oleh Pak Presiden ke Gubernur Bali itu, jangan sampai deh. Karena kan Kota Bandung ini kota wisata, kota destinasi. Jadi saya tidak mau tumpah darah saya di Kota Bandung ini menjadi kotor karena sampah. Ayo Pak Wali, saya pendukung Bapak, saya juga mencintai Bapak. Kota Bandung ini harus bersih dari sampah. Dan Pak KDM, punten Pak KDM, tulungan kami warga Kota Bandung, ayo bekerja sama lebih erat lagi dengan Pak Wali untuk khususnya penanggulangan sampah di Kota Bandung. Sampah hari ini, habis hari ini, tagline Kota Bandung. Ayo Pak, 3 bulan bisa Pak, ayo. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deddy Mulyadi kecewa karena 1.500 petugas kebersihan Kota Bandung atau penyapu jalanan yang seharusnya menjadikan Kota Bandung itu kota yang kinclong, tapi ini malah sebaliknya, Kota Bandung masih kotor. Nah, Deddy Mulyadi menduga sebagian dari mereka itu hanya menerima upahnya saja tapi tidak bekerja. Nah, menurut kalian gimana tanggapannya wargi Bandung? Kota Bandung kemarin itu sempat ramai diberitakan bahwa beberapa titik itu banyak kotoran manusia dan bau pesing, sehingga ini menjadi darurat kotoran. Sebetulnya bukan darurat, tapi ngadurat nupukuk mah. Nah, bagi warga masyarakat agar berhati-hati. Dan bagi petugas kebersihan itu harus sering melakukan pengecekan agar supaya tidak mengganggu orang yang lalu lalang. Apalagi ini terjadi di Jalan Braga, di Taman Panda, dan di Jalan Wastu Kencana. Itu adalah objek-objek tempat-tempat yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. Dan pemerintahan kota juga harus menyediakan fasilitas umum, misalkan kamar kecil portable, supaya mereka yang kebelet di tempat itu bisa menggunakan fasilitas tersebut. Dan dipastikan itu harus gratis, dengan bayar. Tetapi ini juga sangat memalukan, karena ternyata perilaku manusia itu lebih buruk dibandingkan dengan hewan. Kucing aja kalau berak, kalau itu pasti digali dulu kemudian dikubur. Ini manusia, tetapi perilakunya lebih dari hewan. Itulah tadi ya teman-teman beberapa cuplikan video bagaimana kondisi sampah di Bandung dan juga bagaimana tanggapan atau respon dari netizen membicarakan bagaimana cara dari Wali Kota Bandung Bapak Ahmad Farhan terhadap penanganan untuk sampah di Bandung tersebut. Sebetulnya hal ini sudah disinggung oleh Kang Deddy Mulyadi sambil membahas daerah Cihampelas, katanya bau hanyir ataupun pada saat berangkat dan juga pulang kerja di daerah Cihampelas itu macet. Nah, sudah disinggung dan juga sudah dibicarakan oleh Kang Deddy Mulyadi, tetapi entah mengapa sampai saat ini belum ada ataupun masih terjadi masalah sampah saja di Bandung itu. Menurut teman-teman bagaimana nih? Ya, silahkan letakkan di kolom komentar di bawah ini. Oke, mungkin cukup sekian hal yang dapat saya sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman yang menyimak, yang like, dan juga yang komen di dalam video ini selalu dalam lindungan Tuhan dan juga mendapat rezeki yang melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.